Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Bapak Ibu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang ihsan. Apakah itu ihsan? Bapak dan Ibu berbahagia. Dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, tepatnya pada hadis yang kedua, disebutkan bahwa ada salah seorang yang berkunjung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ternyata adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini bertanya kepada Rasulullah tentang 3 hal, yaitu menyangkut persoalan Islam, iman, dan ihsan. Tiba giliran Jibril bertanya tentang ihsan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seperti engkau melihatnya. Fa in lam tarahu fa innahu yarah. Jika engkau tidak melihatnya, maka yakinlah sesungguhnya dia melihatnya. Itulah yang disebut ihsan, kata Rasulullah. Sehingga yang namanya Abdullah itu atau hamba Allah Subhanahu wa taala itu adalah mereka yang selalu merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, maka tentu mereka akan melakukan yang terbaik dalam kehidupannya. Dan hadirin yang berbahagia, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada hambanya, maka sudah seharusnya kita berbuat baik kepada sesama manusia. Dan berbuat baik kepada sesama manusia itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Jadi ternyata Bapak dan Ibu berbahagia, berbuat baik itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya memberikan sebuah ilustrasi bahwa tingkatan perbuatan manusia itu paling tidak ada 6 tingkatan. Diibaratkan sebuah segitiga, maka kita mengambil tingkatan atau kualitas perbuatan manusia yang pertama itu dari bawah, yaitu bahwa ada manusia yang levelnya masih membalas kebaikan dengan keburukan. Itu tingkatan yang paling rendah. Orang lain telah berbuat baik kepada dirinya, namun kemudian dia balas dengan keburukan. Inilah disebut dengan akhlak yang tercela. Kemudian berikutnya
Level yang masih paling bawah adalah ada orang yang kualitas perbuatannya yaitu membalas keburukan dengan yang lebih buruk. Ya, kalau istilah kita itu balas dendamnya lebih sadis lagi. Jika ada orang lain yang berbuat buruk kepada dirinya, maka dia membalas dengan keburukan yang lebih buruk lagi. Ini hati-hati, waspada dengan hal ini. Kemudian lebih ke atas lagi ada kualitas perbuatan manusia yang membalas keburukan dengan keburukan yang sama. Ya, jadi level 1, 2, 3 dari bawah tadi itu semoga kita tidak masuk di dalamnya. Sebagai bentuk kita ini ingin menjadi hamba Allah yang ihsan. Sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbuat baik kepada sesama manusia. Kemudian tingkatan yang keempat, Bapak dan Ibu yang berbahagia, adalah membalas kebaikan dengan kebaikan yang sama. Dalam standar kebaikan ini masih normal-normal saja, masih standar Bapak Ibu. Orang lain telah berbuat kepada kita, berbuat baik kepada kita, kemudian kita balas dengan kebaikan yang sama. Itu masih standar. Kemudian lebih ke atas lagi pada level yang kelima, ada kualitas perbuatan manusia itu yang membalas kebaikan dengan yang jauh lebih baik. Alhamdulillah, kalau kita sudah masuk dalam kategori ini luar biasa. Tingkatan yang kelima ini sudah mencapai level manusia yang semi paripurna. Kenapa? Karena mampunya kita membalas kebaikan orang lain dengan yang jauh lebih baik. Dan yang puncak ke atas, yang di atas Bapak dan Ibu berbahagia adalah kualitas perbuatan manusia yang membalas keburukan dengan kebaikan. Ini sangat langka. Dan kita belajar dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kisah yang sama-sama kita pernah dengar Bapak dan Ibu, bagaimana seorang Yahudi yang buta, Yahudi yang tidak mampu memakan makanan yang keras-keras, dan ada suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sempat mendapati orang Yahudi ini. Kemudian setiap kali orang Yahudi ini didatangi oleh Rasulullah, Rasulullah kemudian memberikan infak kepada orang Yahudi ini, kemudian beliau memberikan makanan, dan sebelum disuapkan ke mulut orang Yahudi ini yang buta, Rasulullah terlebih dahulu mengunyah, menghaluskan makanan tersebut untuk kemudian diberikan kepada si Yahudi. Sambil mengunyah makanan yang diberikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang Yahudi ini sempat-sempatnya mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal orang yang dia cela, orang dia umpat ada di hadapannya. Namun dengan kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetap saja setiap kali ketemu dengan orang Yahudi yang buta ini, maka selalu melakukan hal yang sama, yaitu menghaluskan makanan lalu diberikan kepada orang Yahudi tersebut. Hingga suatu ketika Bapak dan Ibu yang berbahagia, Rasulullah tidak sempat datang kepada orang Yahudi tersebut dikarenakan karena sakit, dan disebutkan dalam riwayat pada saat beliau setelah meninggal, maka lewatlah kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, karena beliau mendengar bahwa
ada orang Yahudi yang sering didatangi oleh baginda Rasulullah SAW di masa hidup beliau. Kemudian singkat cerita orang Yahudi ini kemudian bertanya kepada Abu Bakar, siapakah gerangan engkau? Yang tadinya dalam riwayat disebutkan bahwa Abu Bakar memberikan makanan kepada orang Yahudi tersebut sebagaimana Rasulullah lakukan. Namun pada saat sang Yahudi diberikan makanan, dia bertanya, siapa kegerangan engkau? Kemudian Abu Bakar mengatakan bahwa akulah orang yang dulu yang sering memberikan kamu makanan. Namun kemudian orang Yahudi mengatakan bohong. Dalam perasaan saya, engkau bukan orang yang dulu memberikan aku makanan. Perlakuannya tidak seperti ini. Kemudian Abu Bakar pun menangis. Kemudian beliau berterus terang bahwa orang yang memiliki akhlak yang terpuji itu telah kembali kepada Tuhannya. Maka kemudian orang Yahudi bertanya, siapakah dia? Maka Abu Bakar mengatakan, beliau adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan betapa sedihnya orang Yahudi tersebut. Orang Yahudi kemudian tersadar bahwa selama ini ia memberikan makanan kepada dirinya yang sebelum disuapkan ke mulutnya dihaluskan, kemudian dimasukkan ke dalam mulut beliau, mulut dari orang Yahudi ini. Beliau orang Yahudi ini kemudian menyesal. Lalu dia berkata bahwa ternyata dialah orang yang saya celah. Ternyata dialah orang yang memiliki akhlak yang sangat baik. Maka mulai hari ini, kata orang Yahudi ini, saya mengikut agama beliau. Subhanallah. Maha suci Allah. Betapa akhlak beliau yang luar biasa. Membalas keburukan dengan kebaikan. Dan inilah tingkatan ihsan yang paling tinggi Bapak dan Ibu yang berbahagia. Dan karena dia berada di puncak segitiga, di puncak piramida, maka jumlahnya pun sangat sedikit. Sangat langka kita temukan orang seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu yang berbahagia, semoga kita semua ini termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada diri kita untuk memiliki akhlak yang terpuji, memiliki akhlakul karimah yang insya Allah merupakan tingkatan tertinggi daripada ihsan ini, yaitu bagaimana kita mampu membalas keburukan yang diberikan kepada kita, kita balas dengan kebaikan. Insya Allah pada kesempatan lain kita akan menyambung kajian tematik kita ini, dan kami akhiri dengan ucapan hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.